Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 1B MA 1102. Saya Erik dari Program Studi Matematika Fakultas MIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita masih akan berbicara tentang integral. Secara khusus kita akan membicarakan teorema penting dalam pembelajaran kita, yaitu adalah teorema dasar kalkulus, Fundamental Theorem of Calculus. Saya masih akan menggunakan slide dari Bapak Warsoma Johan. Mari kita mulai teorema dasar kalkulus. Nah, dari pembahasan sebelumnya ada konsep integral tak tentu, anti turunan, ada pula integral tentu. Keduanya merupakan konsep berbeda dan tidak terlihat hubungannya. Nah, sebelum saya masuk ke teorema dasar kalkulus, saya ingin melihat contoh sebagai berikut. Misalkan saya mau menghitung, ini sama ya, saya mau menggunakan limit jumlah Riemann kanan untuk menghitung luasan di bawah kurva Y dan fx dan x, dengan x-nya itu anggota A sampai B. Kita coba ya. Partisi selang AB ini ke dalam n buah subinterval yang sama. Ini sudah biasa ya. Partisinya itu ada dibuat menjadi n buah subinterval. Akibatnya panjang satu subinterval ini, jangan lupa ini saya ambil subinterval yang sama panjang. Delta x sama dengan B minus A dibagi n. Dari sini kita peroleh x0-nya sama dengan A, x1-nya adalah A ditambah dengan delta x. Delta x-nya tentu saja lebih min A per n. X2-nya adalah apa? A ditambah 2 kali delta x, yaitu 2 dikali B min A bagi n. Kalau xi nanti secara umum adalah A ditambah I dikali B minus A dibagi N adalah A ditambah I kali delta X. Oke ya. Dan Xn-nya adalah apa? A ditambah N dikali B min A per N. N nama N yang coret, jadi B min A tambah A menjadi B. Saya lihat luas persegi panjang pada interval tertentu, xi min 1 sampai xi misalkan. Tingginya itu saya ambil yang kanan, yaitu adalah fxi pada interval ini. Yang kanan adalah xi, maka ketinggiannya diberikan oleh f dari xi adalah ini. Maka jangan lupa fxi adalah xi, delta x adalah ini. Xi-nya sendiri adalah apa? Xi-nya sendiri adalah ini, A ditambah I kali B minus A per N. Jadi ini dikali dengan B minus A per N. Kalau saya sederhanakan, ini saya masukkan ke dalam, jadi adalah A dikali B min A per N, ditambah dengan B minus A per B minus A per N pangkat 2 dikali dengan I. Akibatnya luas dari N buah persegi panjang adalah apa? Jumlahan dari ini. Jumlahan dari ini, maaf ya, ini XI. Kamu nanti bingung lagi. XI. Kok C? XI. XI. Jadi adalah apa? Ya, jumlahan ini. Jumlahan sampai N. Jangan lupa ini hanya konstanta, karena yang saya lihat sumasinya itu atas I. Jumlahannya itu atas I. Jadi ini tidak ada I, jadi ini hanya konstan, berarti nanti dikali dengan N. Jadi adalah A dikali B minus A. Bagaimana dan ini? Ini hanya konstan, tapi dikali dengan sigma I. Sigma I ini adalah deret aritmatika, saya dapatkan seperti ini. Oke ya, jadi saya sederhanakan ini menjadi A dikali B minus A, dikali ini. Ini N dengan N-nya coret, jadi saya punya B minus A ini dikali dengan N. Oke ya, maka luasnya diberikan oleh apa? Limit dari jumlah Riemann kanannya. Jadi limit dari ini untuk N menuju tak hingga. Tentunya untuk N menuju tak hingga nanti N plus 1 dibagi N ini akan menuju 1. Jadi ini B min A pangkat 2 dibagi 2. Jadi A dikali ini kali ini. Ini menjadi apa? Saya sederhanakan B kuadrat min A kuadrat dibagi 2. Ini adalah setengah B kuadrat min setengah A kuadrat. Ada apa di sini? Ada apa di sini? Tentunya ini akan berubah menjadi apa? Ini tentunya adalah sama dengan integral dari A sampai B. Dari apa? Dari fx dx. Gitu ya. Jadi ini itu limit jumlah Riemann ini akan menjadi setengah dari B kuadrat minus setengah dari A kuadrat. Lah, terus ini maksudnya apa? Loh, kamu bayangkan. Fx-nya itu kan sama dengan X. Jadi kan sebenarnya ini adalah apa? Ini sama dengan integral A sampai B dari X dx. Kamu melihat apa di sini? Lah, setengah B kuadrat itu kan adalah apa? Itu adalah anti turunan X dievaluasi di B. Anti turunan dari X kan setengah X kuadrat. Dievaluasi di B setengah B kuadrat. Bagaimana dengan setengah A kuadrat? Ini tentunya adalah apa? Ini adalah anti turunan dari X, setengah X kuadrat, dievaluasi di A. Sehingga nanti ini memberi kita, pada akhirnya ini hanya memberi kita bayangan, kira-kira ya intuisi bahwa pada akhirnya nanti akan berlaku seperti ini.
Kalau saya misalkan F-nya itu kontinu pada AB, dan F-nya itu suatu antiturunan dari F, artinya F-nya terdiferensialkan pada selang AB, maka integral Fx dari AB itu bisa saya hitung lewat antiturunan di titik B dikurangi antiturunan di titik A. Luar biasa sekali ini teorema. Kalau sebelumnya saya menghitung luas ini bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya menghitung luas ini? Waduh, susah sekali lewat proses notasi sigma kan? Waduh, itu susah sekali. Apalagi kalau nanti sin, notasi sigmanya seperti apa? Kau bayangkan, kalau logaritma, notasi sigmanya seperti apa? Kalau seper X, notasi sigmanya seperti apa? Susah sekali, susah sekali. Tapi lewat yang namanya teorema dasar kalkulus, menghitung integral tentu ini hanya tinggal menghitung antiturunannya. Bagus sekali, bukan? Bagus sekali. Terlebih lagi nanti kita akan bicara tentang, ini kamu coba sendiri ya. Ini SMA saja, ini SMA saja. Oke, ini tapi ini bukan ya, ini fungsi dari X. Karena ini kan F besar X dikurangi F1. Kalau F-nya itu adalah antiturunan dari Ft gitu ya. Antiturunan dari Ft adalah F besar T disubstitusi di X, disubstitusi di T1. Hasilnya adalah fungsi dari X. Oke ya. Jadi kalau ini adalah teorema berikut ini mencari cara turunan. Oke, nah ini yang terakhir adalah teorema dasar kalkulus. Jadi kalau saya punya F kontinu pada AB dan X itu anggota AB buka, maka turunan dari integral ini itu adalah Fx sendiri. Ini seolah-olah apa? Antiturunan dari F diturunkan. Turunan dari antiturunan adalah dirinya sendiri. Bagus sekali, bagus sekali. Loh Pak, ini kenapa nggak AB? Loh AB kan kita udah tahu kalau ini AB itu berarti ini hanya konstan. Turunan dari konstan harus 0 dong. Oke ya. Lain halnya kalau ini ada integral A sampai X dari F TDT. Ini adalah fungsi dari X yang ini. Contohnya, fungsi dari X. Jadi ini adalah apa? F besar X dikurangi F besar A. Di mana F besar X itu adalah antiturunan dari F kecil. Oke ya. Jadi ini F besar X dikurangi F besar A diturunkan terhadap X. Ya adalah F aksen X ditambah 0. F aksen X adalah apa? Adalah Fx. Bagus sekali ya. Nah, dari sini itu kita dapatkan apa? Kita dapatkan apa? Untuk menghitung integral dari Fx, menghitung integral dari Fx, itu cukup saya buktikan mencari antiturunannya saja. Antiturunannya saja. Itu yang biasanya kita pakai untuk biasa. Ini kalau kamu coba ya, kamu coba. Ini menarik, di sini kamu harus pakai aturan rantai ya. Di sini harus kamu pakai aturan rantai. Di sini kamu bisa langsung, di sini harus kamu pakai aturan rantai. Oke ya. Oke. Nanti sifat simetri. Nah, sifat-sifat berikutnya akan dibuktikan kemudian. Kamu perlu berlatih, terutama untuk teorema dasar kalkulus 2 mungkin ya. Teorema dasar kalkulus 1 kamu mungkin udah banyak kamu jumpai waktu kamu SMA. Tidak akan saya bahas lagi, nanti akan saya bahas pada pembahasan sinkronnya saja. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah bicara tentang teorema dasar kalkulus 1 dan teorema dasar kalkulus 2. Untuk kesempatan berikutnya, kita akan bicara mengenai sifat-sifat integral yang lebih lanjut. Oke ya, terima kasih.